Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 11 menit, maka dari itu mari kita mulai saja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dan terhormat kepada PLT Kepala Madrasah Bapak Dr. Andes Saraya, yang terhormat kepada Wakaman Kesiswaan Bapak Rahman Zainuddin. Yang terhormat kepada Wakaman Kesiswaan Bapak Rahman Zainuddin, SPD MPD. Yang kami hormati pula Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan Bapak Dr. Andres Sulaksana Fuad, yang kami hormati Pembina Keahwatan Ibu Ida Kholisoh SAG, yang kami hormati teman-teman dan panitia semua yang berbahagia di rumah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan limpahannya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di room Google Meet ini H+14. Salawat beserta salam semoga tercurah bahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin dan tabiinnya, serta kita selaku umatnya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah amin. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah masih pada semangat ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di acara Sanlat Daring Berkah dengan tema Tafakur, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Gimana nih teman-teman, masih pada semangat? Cek semangat dulu. Yuk kita cek semangat dulu ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, Allahu Akbar. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Baik teman-teman, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga ada ceramah umum, yang keempat penampilan video, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Alhamdulillah pembacaan doa telah dilaksanakan. Semoga dengan membaca doa Al-Fatihah dan doa sebelum belajar dapat menjadikan acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Yoga. Kepadanya kami persilakan sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Balik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca Asmaul Husna, mari kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Raja, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Khabir, ya Rafi', ya Mu'id, ya Mudir, ya Samir, ya Bashir, ya Hafam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Hakim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hakim, ya Aziz, ya Jalil, ya Karim, ya Rafiq, ya Mujib, ya Wasif, ya Hafiz, ya Wadud, ya Majid, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mudi, ya Mu'id, ya Muni, ya Munir, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hakim, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Allah, ya Akhir, ya Mudir, ya Wali, ya Muta'alli, ya ya Muqaddim, ya Rahman, ya Malikal Mulk, ya Jalal, ya Jamil, ya Mani, ya Bar, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Dalil, ya Hafiz, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
membaca Asmaul Husna Tuhan ucapkan mudah-mudahan kita semua tetap dalam Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna telah selesai. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh Kang Dang Muhammad Ramdan Esfum dengan tema mengevaluasi capaian Ramadan kita. Nah, sebelumnya teman-teman seperti biasa, jangan lupa ya diperhatikan lalu didengarkan. Nanti ketika materi sedang berlangsung, di-unmute dulu suaranya agar terdengar jelas gitu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Kang Dang ditanyain. Nah, kita langsung aja ya. Kepada Kang Endang Muhammad Ramdan, kami persilahkan. Sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakhana ma'a Daud al-jibal sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala fi surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam
kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Wa qala aidan man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajah ay yada' ta'amahu wa syarab. Alhamdulillah, kita patut mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap berada dalam keadaan beriman hingga masih melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu rukun Islam, yakni puasa di bulan Ramadan. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin. Amin. Baik, sebelum saya masuk kepada materi, saya hendak memohon maaf kepada seluruh yang menyaksikan live streaming pada kegiatan sadar atau sanlat daring berkah, ya. Sanlat daring berkah, ya, karena saya sebagai manusia biasa tentunya mempunyai khilaf dan salah. Tentu saja yang sengaja maupun yang tidak, mudah-mudahan Anda semua, kalian semua bisa memaafkan, apalagi momen mendekati Idul Fitri, ya. Mohon dimaafkan terus kepada guru-guru, khususnya yang ada di Man 1 Cianjur, baik yang menyaksikan atau tidak. Saya mohon maaf kepada semua guru-guru apabila selama saya belajar di Man 1 Cianjur atau sudah keluar pun mungkin suka merepotkan, suka membuat kesal, suka membuat ulah, dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau kita mengulas kepada masa-masa di sekolah, tentu saja tidak sedikit ya perilaku kita yang mungkin tidak enak kepada guru-guru. Untuk itu, para guru-guru, saya mohon maaf, karena kalau tanpa ridho guru, ilmu kita tidak akan berkah, ya. Jadi kalau kita ingin berkah harta dunia, ya, maka carilah ridho orang tua. Tapi kalau yang ingin kita capai adalah berkah ilmu, maka itu adalah guru. Jadi jangan sakiti orang tua, berbakti kepada orang tua, maka dunia kita akan gampang. Tapi kalau ingin ilmu kita berkah, carilah ridho guru. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan insya Allah kalau dari teman-teman semua ada kesalahan, tapi ya mudah-mudahan tidak ada gitu. Tapi kalaupun ada, insya Allah saat ini juga saya niat untuk membebaskan sehingga tidak akan ada kaitan lagi. Hakikatnya semoga Allah Ta'ala memberi maghfirah kepada kita semua, memberi ampunan kepada kita semua, apalagi di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini. Ya, semoga kita menjadi orang yang disucikan kembali, ya. Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, sebagai orang yang suci. Nah, kemudian tema yang diberikan oleh panitia itu adalah mengevaluasi Ramadan kita. Kalau berbicara mengenai evaluasi, ya tentu saja setiap kita memang harus mengevaluasi diri, mengevaluasi Ramadan kita itu sudah sampai mana sih. Namun jangan dulu jauh-jauh kepada evaluasi yang, wah ibadah kita sudah sampai mana nih, tadarus kita sudah berapa juz, tahajud kita apakah full selama setiap malam, tarawih kita tidak bolong
Atau gimana? Jangan dulu terlalu jauh. Kita yang lebih kecil saja dulu. Kita sudah tahu belum perbedaan antara siam dengan saum? Ya, karena kan di kehidupan kita, di sekitar kita ada istilah siam, ada istilah saum. Nah, kita suka menggunakan, kamu saum nggak? Enggak kan, jarang kita, kamu siam nggak? Ya kan? Tapi dalam Al-Quran sendiri, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa itu adalah menggunakan kata siam. Semisal tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Nah, di situ asyam, ya. Kemudian ada juga ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang siam. Tapi kebanyakan adalah tentang kiparat ketika kita melakukan dosa misal. Maka digantinya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut atau berpuasa dengan berapa hari dan sebagainya. Itu menggunakan siam. Di dalam Al-Quran sendiri kata saum hanya disebutkan 1 kali. Ya, di dalam Al-Quran kata as-saum hanya disebutkan sebanyak 1 kali, yaitu di dalam Quran surat Maryam ayat berapa? Yang tahu? Maryam ayat 26. Ya. Coba saya cari dulu ya. Maryam itu surat ke berapa? Surat ke 19. Maryam ayat 26. Tentang apa itu? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qanli aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Ayat tentang apa itu? Ya, anak Fahmil mana? Ya, saya bacakan terjemahannya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, di situ ayat ini adalah tentang Siti Maryam. Ketika malaikat Jibril memberitahu bahwa Siti Maryam akan melahirkan, gitu kan? Maka tenang saja. Kalaupun ada manusia yang lewat yang nanya, katakan saja bahwa aku sedang berpuasa. Ya. Di sini puasanya adalah dengan kata inni nadartu lirrahmani sauman, tidak dengan siaman. Nah, apa bedanya siaman tadi yang diwajibkan kutiba alaikum siam dengan sauman di sini? Lihat di kata selanjutnya, falan ukallima yauma, maka saum yang dimaksud di sini adalah menurut satu kaul adalah berpuasa dari berbicara. Ya. Sedangkan asyam itu adalah berpuasa anil muftirat, an syahawat, anil akli, anis syarab. Jadi kalau siam itu adalah menahan diri atau berpuasa dari syahwat, menahan diri dari syahwat, dari makan dan dari minum. Kalau as-saum itu adalah menahan diri dari berbicara. Nah itu menurut satu kaul. Maka ada kaidah balaghah secara bahasan. Ada kaidah balaghah bahwa lupa lagi. Penambahan huruf itu berarti penambahan makna. Nah, kalau saum itu kan hurufnya cuma 3, shad, waw, dan mim. Kalau siam ditambah shad, ya, alif, dan mim. Ada tambahan huruf berarti itu ada maknanya, itu adalah tambahan makna. Ya. Maka kata siam itu maknanya
ada tambahannya, yaitu tadi kalau saum hanya berbicara, hanya berpuasa bicara, tapi kalau siam adalah berpuasa dari makan, minum, syahwat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kata saum itu lebih tinggi derajatnya daripada kata siam. Kenapa? Lihat hadis Rasul, hadis kursi malah, ya. Kalau Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal keturunan Nabi Adam itu adalah untuk dirinya. Dalam hadis yang lain adalah kifarat untuk dirinya. Illa saum, kecuali saum. Nah, di situ kata saum bukan illa siam, bukan, ya. Illa saum fa innahu li. Sebab saum itu adalah untuk diriku, kata Allah, ya. Wa ana ajibih, dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Jadi urusan saumah urusan Gusti Allah, pahalana, ya. Kalau urusan-urusan yang lain itu adalah untuk pelakunya. Ada, kalau dalam hadis yang lain adalah kafarah, menjadi kifarat. Apa maksudnya menjadi kifarat? Misal, kalau ketika kita mendolimi orang lain, ya, maka nanti di akhirat kalau kita belum mendapatkan ridhonya, belum mendapatkan maafnya, ketika kita mendolimi orang lain, maka yang terdolimi itu nanti akan mendatangi kita untuk meminta balas, ya, apa namanya itu, pokoknya agar dibalas, ya. Nah, sedangkan di akhirat itu kan misal kita punya utang lah, kemudian belum kita bayar, di akhirat kan kita gak bawa uang, ya, maka yang akan menjadi kifaratnya itu adalah amal kita diambil. Nah, itu amalan-amalan kita selain saum itu akan menjadi kifarat, akan diambil. Terus diambil. Bahkan kalau sudah sampai habis ternyata masih ada orang yang terdolimi oleh kita, dosa orang lain ke kita. Makanya kita jangan pernah berbuat dolim kepada orang lain. Ya. Itu akan menjadi beban. Dosa dengan sesama makhluk itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Karena apa? Dosa kepada Allah dengan kita bertobat sungguh-sungguh dimaafkan, insya Allah. Tapi dengan makhluk, sekalipun kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah tanpa dimaafkan oleh makhluk itu, maaf, ya, tanpa kita meminta maaf kepada yang terdolimi, kita belum mendapatkan maafnya. Apalagi guru, hati-hati dengan guru. Kalau tidak salah, Syekh Al-Mubarak berkata bahwa dosa kepada yang lain itu termasuk kepada orang tua. Kalau kita meminta maaf kepada orang tua memaafkan kita, maka itu sudah terhapus dosa. Tapi kalau kepada guru, sekalipun kata guru, ya saya maafkan, mohon maaf, nanti di akhirat tetap akan didakwa. Seolah-olah itu belum ada maaf. Kalau kita menyakiti guru, kalau kita berdosa kepada guru, makanya jangan sampai sekalipun kita menyakiti guru, menyinggung guru, jangan. Karena sekalipun kita meminta maaf kepada guru, bertobat kepada Allah, pada hakikatnya itu belum termaafkan. Itu saking mulianya guru. Kenapa guru lebih mulia daripada orang tua? Misalkan sedekah kepada orang tua itu berapa ya? Gak tahu 700 kali lipat, gak tahu berapa. Itu guru di atas orang tua, ya. Jadi sedekah paling utama itu adalah kepada guru, bukan kita meminta kepada guru, tapi justru sedekah kita itu kepada guru itu pahalanya paling besar, ya. Kenapa guru itu lebih mulia daripada orang tua? Sebab kalau orang tua yang mengeluarkan kita dari alam ketenangan kepada alam kariweh, ya kan? Alam kariweh. Maksudnya apa? Orang tua itu kan yang melahirkan kita. Padahal kita sudah sedang ada di dalam alam ketenangan, alam lahim.
kita nyaman dong di dalam rahim, benar nggak? Maksudnya apa? Ya kita nggak pernah gitu protes, mau lahir gitu kan, secepatnya, enggak kan? Tenang. Apa buktinya? Ketika kita lahir, kita menangis. Kenapa? Bising dunia itu kan. Saking kaget dengan kebisingan dunia, kita begitu lahir langsung menangis. Lagi tenang-tenang gitu kan di dalam rahim dilahirkan. Nah, sedangkan guru membawa kita dari alam kariweuh ieu, alam dunia kepada alam ketenangan lagi, mana surga. Ya. Karena kalau tanpa guru kita akan tahu kita tidak akan pernah tahu surga, bahkan laulal murabbi ma araftu rabbi, tanpa murabbi, tanpa guru kita tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan kita. Hanya itu, sekali lagi jangan pernah menyakiti guru, hormati guru, ya, hormat, ya, walaupun kita belum bisa taat sepenuhnya, hormatlah. Ya, saya pernah tadi mengatakan bahwa lebih baik hormat tapi tidak taat daripada taat tapi tidak hormat. Ya, iblis itu dikutuk bukan karena tidak taat kan, tidak hormat. Karena iblis itu orang yang paling taat, imamnya para malaikat itu iblis kan. Tapi karena tidak hormat kepada Allah, yaitu ketika disuruh sujud tidak mau, malah membangkang, berarti kan tidak menghormati keputusan Allah. Maka dia dikutuk. Itu karena tidak hormat, padahal dia taat. Makanya hormat itu lebih baik daripada taat. Meskipun kita belum bisa taat benar-benar, hormat. Misalkan di kelas, kita tidak bisa nih masuk kelas ngantuk, daripada di kelas nunutan, berarti tengah hormat guru, bening keneh bobo. Asal guru ridho. Tapi kalau dengan kita tidur misalkan di sekre gitu kan, ternyata guru tersinggung, ya itu juga sama, tidak menghormati guru. Nah itu, kembali lagi tadi bahwa setiap amal itu adalah untuk kita, kecuali saum itu urusan Allah. Nah sekali lagi tadi bahwa perbedaan siam dengan saum itu ada dua versi, ada yang lebih mengunggulkan siam, ada yang mengunggulkan saum. Tapi kalau saya pribadi lebih mengunggulkan saum. Kenapa? Kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau ada yang membuka Al-Quran silahkan dibuka. Al-Ahzab ayat 35. Al-Ahzab itu ayat surat keberapa? Hah? Tiga puluh 33. Ahzab ayat 35. Saya bacakan ya. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati waz zakirina Allah katsiran waz zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lihat di ayat ini. Ayat ini menurut siapa ya tadi lupa. Menurut salah satu ulama masa kini ya, beliau mungkin masih ada ya. Dia mengatakan bahwa ayat ini kan al-muslimin, al-mu'minin, al-muslimin, al-muslimat, al-mu'minin, al-mu'minat, ini bukan vertikal, tapi horizontal, dari bawah ke atas ya, tingkatan-tingkatan maksudnya. Innal muslimin wal muslimat, ini pada bagian apakah masih tingkat yang pertama
Ya. Inna muslimin wal muslimat, itu tingkatan pertama. Kemudian yang kedua al mukminin wal mu'minat, baru mukmin mukminat. Kalau kita sudah mengaku, saya sudah beriman, dong, maaf, itu baru tingkatan kedua. Ya, itu baru tingkatan kedua loh. Beriman itu baru tingkatan kedua. Nah, kita lihat, lewat tingkatan-tingkatan yang lain. Kita lihat ke tingkatan ke-8. Di situ ada was-shaimina was-shaimat. Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu tingkatannya ke-8. Muslim, mukmin, qanitin, qanitat, shadiqin, kemudian as-sabirin, akhasyin, as-shadiqin, baru as-shaimin, ke-8. Jadi orang yang berpuasa itu memiliki tingkatan yang ke-8. Namun masalahnya adalah shaimin di sini apakah shaim bermakna siam atau shaim bermakna saum? Gitu kan? Nah, shaim bermakna siam atau shaim bermakna saum? Nah, kalau hanya shaim bermakna siam, maka muslim pun bisa melakukan. Benar? Kan seorang muslim itu kan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka beliau menafsirkan bahwa as-shaim di sini adalah bermakna saum. Nah, karena apa? Karena saum itu tadi yaitu adalah berpuasa dari ucapan. Artinya apa? Berpuasa dari ucapan-ucapan yang buruk. Orang yang sudah saum itu adalah qaulul haq. Ya, ucapannya itu sudah hak. Bahkan ditambahkan lagi bahwa lainul qalb, hatinya itu sudah leles, lunak, ya. Maaf ya, saya masih kurang sehat, jadi apalagi tadi naik motor kan kena angin, jadi aduh gatal ini. Saya tidak ada air ya. Kalau air hangat kayaknya enak gitu kan. Insyaallah. Coba apalah. Nah, jadi saum itu adalah tingkatan ke-8. Jadi ketika seseorang sudah mencapai tingkatan saum, maka dia sudah mencapai tingkat ke-8. Jadi kalau kita masih merasa sudah beriman, itu baru tingkatan kedua. Kalau itu pun kalau kita sudah benar-benar beriman, karena ciri orang beriman itu ada berapa ya? 9 kalau tidak salah. Pokoknya banyak lah ya ayat yang membahas tentang orang yang beriman. Nah, seperti kenapa mukmin dan muslim itu berbeda? Lihat di surat Al-Hujurat contohnya, surat Al-Hujurat ayat 14 bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil arabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Nah, tapi oleh Allah ditegaskan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan mereka itu belum beriman. Di situ ada lam. Lam itu artinya belum. Kalau lan tidak akan pernah. Itu ya bedanya lam dengan lan. Ini kita ke bahasa juga belajar. Lam, lan. Dalam Al-Baqarah ayat 24 kalau nggak salah. Wa ilam taf'alu walan taf'alu. Di situ fa illam taf'alu ditegaskan lagi walan taf'alu. Maka jika kamu tidak bisa melakukan ya, membuat yang semisal dengan Al-Qur'an, walan taf'alu, dan emang tidak akan pernah. Jadi ditegaskan. Pakai lam, tegaskan lagi pakai lam. Kalau lam itu ada kemungkinan bisa, berarti belum. Kalau lan itu tidak akan pernah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Itu pakai lan. Jadi kulam tu'minu, mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna. Jadi mereka itu baru Islam. Nah, itu menegaskan bahwa orang beriman, orang berislam itu berbeda. Ya. Terus, nah, ciri-ciri orang yang beriman itu dalam surat At-Taubah ayat 112. Apalagi berapa menit lagi?
Sampai jam berapa tadi? 10? 20? Oh, masih lama, tenang. Ini lancar, ada suara, ada? Siap. Tapi ke saya nggak bisa mendengar yang lainnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ciri-ciri orang beriman ya. At-taibunal abidunal hamidunas saihunal raki'unas sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi ciri orang beriman salah satunya dalam surat ini yaitu ada berapa? At-taibun, yang pertama adalah orang yang suka bertaubat. Kita suka taubat. Insyaallah. Al-abidun, beribadah, tentu saja ya. Al-hamidun, suka memuji Allah, insyaallah. As-saihun, mana saih itu adalah kalau di sini diterjemahkan melawat. Melawat itu adalah untuk mencari ilmu, pengetahuan atau berjihad. Orang yang mencari ilmu, ya kita pelajar tentu saja. Tapi kalau salah satu ulama mengatakan bahwa as-sahih itu adalah membahagiakan orang. Ya, nah, kita suka, ya, insyaallah. Kemudian ar-raki'un as-sajidun, ruku, sujud saja. Ya. Al-amiruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Kenapa kita selalu menjamahkan bil ma'ruf itu adalah memerintahkan kepada kebaikan. Ma'ruf itu dari kata arafah loh ya. Arafah itu apa artinya? Kenal. Maka kalau kata Pak Kelsih, al-amiruna bil ma'ruf itu adalah memerintahkan dengan sesuatu yang sudah terkenal. Makanya kenapa Wali Songo ada yang berdakwah dengan wayang, karena itu yang sudah dikenal di masyarakat. Nah, itu al-amiruna bil ma'ruf. Dan kemudian wan nahuna 'anil munkar, mencegah an. Di situ ada an itu berarti dari, mencegah dari yang munkar. Kalau dari ya otomatis tidak hanya mencegah dari orang lain, dari diri kita sendiri pun kita harus mencegahnya kemungkaran itu kan. Nah, kemudian al-hafizuna li hududillah, dan menjaga hukum-hukum Allah. Nah, mungkin ini yang sulit ya. Menjaga hukum-hukum Allah. Kata Allah jangan, maka kita sudah melaksanakan. Nah, itu yang mukmin. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ciri mukmin. Ya mungkin ada beberapa yang sudah kita laksanakan. Tapi jangan dulu bangga. Mukmin itu baru tingkat kedua. Ya, baru tingkat kedua. Setelah muslim baru mukmin. Tapi ya bersyukurlah kalau kita sudah beriman. Karena dengan kita sudah beriman maka kita insya Allah sudah mendapat pertolongan Allah. Ya. Paling dasar itu adalah menjadi seorang mukmin. Insya Allah kita sudah mendapat pertolongan Allah. Kemudian kembali kepada asyam. Asyam itu berpuasa ya. Kita evaluasi puasa kita sudah sampai mana? Apakah sudah mencapai tingkat saum atau belum? Apa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga? Apa hanya sebatas memindahkan makan dari asalnya jam 8, jam 9 atau jam 7 pagi dipindah ke waktu sahur? Ya. Dan dari asalnya jam 12 siang atau jam sore dipindah ke waktu maghrib. Apakah cuma itu? Nah, kalau cuma itu puasa kita, ya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang azur, artinya perkataan yang jelek lah, ya, perkataan yang dusta. Nah, di sini qaulaz zur, perkataan, qaul, perkataan, artinya orang yang berpuasa tapi tidak bisa menjaga perkataan,
Sedangkan tadi kata saum itu ada hubungannya dengan perkataan, ya. Ketika Siti Maryam kalau ada manusia yang bertanya, katakanlah aku sedang saum, maka aku tidak akan pernah berkata atau berbicara dengan manusia. Rasulullah pun berkata, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta, yang jelek itu, nah berarti di sini ada kaitan antara saum dengan perkataan yang jelek. Maka saum di situ adalah benar berkata yang baik-baik saja, ya. Wal amala bihi. Nah, tapi Rasulullah menegaskan lagi bahwa tidak hanya berkatanya, tapi juga melakukan perbuatan buruk itu, azur itu. Walaisa lillahi hajah, maka Allah mah tebutuheun karena lapar jeung dahaga maneh. Ya. Jadi kalau hanya kita lapar dan dahaga, Allah tidak butuh dengan lapar dan dengan kita menahan lapar dan dahaga itu Allah tidak butuh. Artinya Allah tidak butuh puasa kita yang hanya menahan lapar dan dahaga kita. Ya. Yang Allah harapkan itu adalah menahan qauluzur wal amal bih, berkata yang buruk dan berperilaku buruk. Nah, itu yang Allah harapkan. Jadi artinya apa? Saum yang sudah sampai tingkatan ke saum, yang tingkatan ke-8 as-shaimun was-shaimat, itu adalah saum yang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan sikap dan perkataan. Nah, itu baru orang yang sudah bersaum. Nah, kita sudah belum. Evaluasi diri kita. Kita saum itu masih berbuat dosa atau tidak? Masih membicarakan orang lain atau tidak? Ini juga tangan juga berbicara, kan? Yasin yauma yauma nahtimu ala pada hari ini mulut-mulut mereka tapi ini berbicara. Nah, itu surat Yasin itu sudah mulai terbukti, kan? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah, kenyataan pada hari ini mulut-mulut mereka dikunci, tangan-tangan mereka yang berbicara, guys. Nah, jadi perkataan kita baik lewat tulisan, apalagi lewat langsung gitu, kan, harus kita jaga sikap kita. Nah, itu saum yang benar-benar saum. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuan saum itu adalah la'alakum tattaqun. Makna tattaqun apa? Orang bertakwa. Salah satu maknanya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 34. Udah lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi, kalau kita berpuasa, puasanya benar, kita akan takwa. Apa salah satu contoh takwa itu? Yaitu ada yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Artinya beriman kepada yang gaib itu bukan hanya beriman kepada Allah, karena Allah gaib, bukan. Beriman kepada yang gaib itu bahwa kita, ya, ketika sendirian, berani gak minum pada kita lagi puasa? Gak berani, kan? Karena kita beriman kepada yang gaib. Karena di sekitar kita pun ada yang gaib, pasti ada yang melihat selain Allah, gitu, kan? Kemudian dengan kita berpuasa, kita akan merasa tenang. Karena kalau kita puasanya tidak jujur, pasti tidak tenang, kan? Nah, itu berarti kan merasakan ketenangan, perasaan ketenangan itu gaib atau dohir? Rasa tenang itu bisa dilihat atau tidak? Nah, itu berarti gaib. Jadi yang gaib itu bukan hanya beriman kepada Allah, malaikat, bukan, tapi juga kepada akhirat, kan? Gaib, bahwa kita meyakini bahwa kalau kita berpuasa kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu farhatan inda iftar wa farhatan inda liqa'i rabbih, itu kebahagiaan ketika berbuka atau kebahagiaan ketika berlebaran. Karena ada dua makna, ya, iftar itu ada yang makna berbuka, ada makna berlebaran. Iyalah, kan, kita kalau lebaran berbahagia, kan? Dan yang paling utama adalah berbahagia ketika berjumpa dengan Allah. Karena
di surga itu nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah. Ya. Dan apa ya namanya? Sering atau tidaknya melihat Allah itu tergantung amal kita. Kalau kita semakin salih, semakin bertakwa, semakin banyak amal, kita akan sering melihat wajah Allah. Sahanu alimatuh hendak sang Gusti Allah betos nyiptakeun urang anu tos bageur ka urang anu kanyaahna tos wah segala rupa. Salah satu contoh kanya Allah ini a'udzu billahi wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau Allah sudah mewantikan bahwa kalau kamu bersyukur Allah akan tambah. Bersyukur itu kewajiban bukan? Kewajiban. Kita itu sudah diberi nikmat oleh Allah. Ya, benar kan? Tidak perlu diperintah pun kita sudah wajib bersyukur karena kita sudah diberi nikmat oleh Allah. Tapi kubageurna Allah, namun maneh syukur, nikmat maneh bakal ditambahan. Ya. Kurang kumaha bisa Allah ka urang. Padahal Allah itu bisa mere ka urang. Teu menta aya urang maka Gusti Allah. Tapi Allah mere rezeki dijamin ku Gusti Allah. Otomatis kita wajib bersyukur, tapi ketika kita bersyukur ditambah lagi rezekinya. Kurang baik Allah, kurang baik gimana gitu Allah kita. Nah, jadi katakan sahan itu sono gitu kan ke Gusti Allah. Sahan alim tepang sama Gusti Allah. Nah, apa itu? Oh ya, siam lakum tattaqun. Yang pertama, ciri orang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Orang yang bertakwa itu mendirikan salat. Lihat kita di bulan puasa, salat kita bertambah, benar kan? Anu asal tara tahajud, tara witir, tarawih mah geuningan witir negara malahan tarawih oge kan aya nu 11 aya nu 20 hiji 23 nya lah eta nu mana nu salah mah nu teu salat bukan begitu kan. Ayo debat ieu mah debat 11 23 11 23 nu salah mah nu teu salat gitu lah sabara oge malahan saha geuningan sahabat nu salat tarawih teh nepi ka 30 langkung ya bukan 30 rakaat langsung. Artinya apa? Tidak ada batasan tertentu gitu kan salat tarawih. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa atuz zakah. Jelas di bulan Ramadan ada zakat kan? Zakat fitrah. Ya. Zakat. Terus nanti bila yuqimunas salata wa atuz zakata. Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Oh, bukan. Wa yuqimunas salata wa bil akhiratihum yuqinun. Artinya sanes wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukan zakat tapi yunfiqun. Infak. Ya, bulan Ramadan banyak yang takjil gitu kan, mengadakan membagi takjil karena mereka meyakini bahwa infak itu banyak besar sekali pahalanya, infak nafkah, dan bahwa mereka orang beriman itu dengan berpuasa dikasih pelajaran bahwa orang yang lapar itu gini loh rasanya. Makanya karena kita sadar bahwa orang yang kekurangan itu seperti ini maka mau berinfak. Oh iya. Ohnya saya tambah dahar teh sapoe sakali malahan can puguh isukan gemangi deui ari urang mahnya berarti bisa lah ayeuna dahar isukan ge geus kajamin dahar deui da si mamah geus masak gitu kan. Tapi orang lain ya, untuk pagi ini makan belum tentu sore dia makan lagi. Nah, karena dengan berpuasa gini-giniannya karasana orang nu kalaparan teh matak mau berbagi berinfak. Nah, itu dengan berpuasa itu kita dilatih untuk bertakwa. Kemudian waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan.
syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi kenapa Allah memilih bulan Ramadan untuk menjadi yang diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh? Karena dalam bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan, jadi dispesialkan. Nah, pertanyaannya, koleksi untuk diri kita sudah begitu belum? Sudah menjadi orang bertakwa belum? Bukan? Sudah beriman kepada yang gaib? Apa kita masih suka curi-curi apa gitu kan? Sudah beriman kepada yang gaib, kepada Al-Quran, kita sudah berapa juz yang kita baca, yang kita hafal, yang kita paham lah. Ya, betul. Padahal Al-Quran itu pedoman hidup, hudan, ya. Bahkan bukan hanya untuk kita, hudannya itu hudan linnas, ya, hudan linnas, pedoman untuk manusia seluruhnya. Ya, petunjuk bagi manusia. Diturunnya itu di bulan Ramadan. Lamun jelema boga otak kafir, gitu kan? Gaduh pemikiran alamun hatena teu sombong, jelas bakal arasup Islam. Kunaon? Tinggalnya tuh di tiap bulan Ramadan berkahna, ya, anu misal anu jualan baju lah. Ketika diserbu kan ketika bulan Ramadan ku berkahna eta. Ya, lamun sanes karena kesombongan diri mah hate maranehanna teh pasti kabuka. Tapi kenapa mereka armung beriman? Karena sombong, hatena. Katutup, ya, apaan kufur, tutup. Jadi sekali lagi, itulah evaluasi puasa kita. Takwa itu ada yang mengatakan bahwa itu ada singkatan dari ta, qaf, dan waw. Ta-nya itu apa? Ta itu adalah tawadu, ya. Dia orang berpuasa itu harus tawadu. Kalau tidak, masih belum tawadu, maka belum sampai puasanya. Artinya tawadu apa? Tawadu itu di antara ada di antara takabur dengan merendahkan diri. Karena merendahkan diri itu nggak boleh kecuali di hadapan Allah. Kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri nggak boleh. Ya, tawadu itu ada di antara tengah-tengahnya. Kalau takabur itu adalah maknanya, kalau kata Nabi, lupa lagi hadisnya, kurang lebih seperti ini. Takabur itu adalah tidak mau menerima kebenaran, itu takabur, dan menganggap orang lain rendah, menganggap rendah orang lain. Jadi misalkan si eta, nah itu takabur berarti. Atau ketika orang lain, mana tahu gitu, orang tuh narima, itu takabur. Ya. Nah, sedangkan merendahkan diri, abdi mah teu tiasa itu. Nah, itu berarti merendahkan diri, itu pun jelek, ya. Karena tawadu itu di tengah-tengahnya. Susah tawadu itu kan, tengah-tengah antara takabur dengan merendahkan diri. Itu tak dari takwa, tawadu. Yang kedua qanaah. Makanya tadi tawadu, orang yang berpuasa itu salah ketika hormati atuh anu puasa, salah. Harusnya kita yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Keun we tamada urusan mayanana hormati. Keun bae meureun keur tekuateun meureun saumna atau keur gering atau kumaha gitu kan. Ya tong curah sarek lah cek bahasana. Hormati atuh anta nu puasa, orang berpuasa hormati. Lah kok orang yang berpuasa ingin dihormati? Ada kan orang berpuasa itu harusnya itu tawadu. Hormati yang tidak berpuasa. Yang kedua adalah qanaah. Takwa, qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya pemberian dari Allah, ya. Terima kasih karena kufur. Tahun we ya Allah abdi ayeuna gaduh acuk sakieu hatur nuhun sakieu oge. Ya. Teu milari anu teu aya lah. Misalkan adab ya, salah satu adab bahkan terlepas dosa, misalkan ibu urang, mama urang nyuguhkeun buka teh aya lauk asin sama tos sakitu. Tiba-tiba urang teh nares kieu, mah ari kerupukna mana teh sopan. Ya.
Naros kira itu ayat itu kesopan ke mah kurukukna mana kudu mah ulah nu qanaah mah tapi we sakitu aya malahan anu beradab pisan mah anu dicanak teh anu caket mah anu tuh unturun anu tebih gitu kan bade oge nya anu beradab pisan mah tos mencaket urang canakan sakan menuna teh seueur ya wah nu kita dirangkong gitu kalau caket itu adab qanaah jadi qanaah itu menerima apa adanya kita, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah waro. Ini yang paling susah. Waro itu apik, non apik, disiplin. Waro itu. Jadi jangankan melakukan hal yang haram. Orang yang waro itu, yang syubhat pun ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat pun yang belum jelas haram halalnya itu ditinggalkan. Itu orang yang waro. Ya. Hampir sama jeung adil lah ya orang yang waro itu meletakkan sesuatu pada tempatnya waro ya. Jadi misalkan di kelas pulpen bae cenah ieu mah da syubhat gitu kan, syubhat mah da teu naon meureun gitu. Ya emang syubhat itu teu naon, tapi orang yang apik mah pasti seueur ka paur. Aduh, saksieun teu ridoeun. Sieun anu. Orang yang waro itu apik, paur salah segala paur dina ngucap, dina naon lah. Jadi lamun bade ngucap teh jalma anu apik mah orang yang waro itu sebelum berucap pasti diolahna dina ieu. Ini kalau kita berbicara ini ada yang tersakiti gak? Ya. Kalau kita komen gini ada yang tersakiti gak? Kalau kita update status gini ada yang tersakiti gak? Nah itu orang yang waro. Ya. Tidak aspun. Itu dalam perkataan apalagi perbuatan. Kalau kita melakukan ini ada yang tersakiti gak? Itu waro itu pasti dibolak-balik terus. Jadi menyimpan lidahnya itu di belakang pemikirannya. Artinya apa? Dipikir dulu baru. Nah itu takwa. Tujuan takwa. Sudah hampir habis ya. Kita 7 menit lagi. Sepertinya untuk materi saya tutup. Mungkin ada pertanyaan lah ya. Ya silakan. Seperti teka kuping ya, panitia we. Silakan bagi peserta Google Meet atau bagi penonton salah di komentar di YouTube gitu kan ya, kasih pertanyaan. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab, tapi kalau tidak bisa mohon maaf karena saya pun masih terbatas ilmunya. Silakan. Ada waktu 5 menit lah pertanyaan sebelum tutup. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar atau di unmute dulu ya, speakernya. Atau dari panitia yang ingin bertanya silakan. Dari terminal mungkin dari sisi acaranya. Silakan teman-teman. Panitia ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu banyak syukur.
menit lagi. 3 menit lagi. Cerita masih ada sih. Ya, boleh. Gimana? Ya. Jadi, ya kita melakukan syubhat, misalkan mengambil barang orang, terus gimana gitu kan, biar kita nggak terkena dosa atau gimana? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Oh iya. Ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya gimana sih hukumnya ketika kita melakukan syubhat gitu kan. Jadi sebenarnya seperti yang tadi, karena syubhat itu tidak jelas antara halal atau haram, otomatis tidak jelas kita berdosa atau tidak. Nah, maka ya itu tadi, kalau ke hati kitanya jadi gak tenang, itu bisa ada kemungkinan itu adalah dosa. Kenapa? Dosa itu membuat hati tidak tenang, sedangkan yang tidak berdosa itu membuat hati tenang. Jadi itu kata Rasul. Ketika kita melakukan dosa, atau ketika Rasul ditanya apa itu sesuatu yang berdosa, Rasul menjawab, sesuatu yang berdosa itu adalah sesuatu yang tidak menenangkan hati, ya, tidak menenangkan diri kita. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang syubhat, kita tidak tahu nih ini halal atau haram, ini boleh atau enggak. Nah, kita lihat efeknya. Kalau efeknya bikin gak tenang, nah itu bisa ada kemungkinan berdosa. Otomatis kita harus bertaubat. Ya. Tapi kalau misalkan kita tidak ada apa-apa, mungkin ini tidak berdosa, tidak apa-apa ya, karena kita tidak tahu hukum juga kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang belum kita tahu hukumnya, itu kita tidak berdosa. Sekalipun padahal itu adalah perbuatan maksiat misalkan, tapi kita belum tahu hukumnya, maka kita tidak berdosa. Ya. Tapi dosanya kita itu adalah tidak mengaji, tidak mencari ilmu, tidak mencari tahu hukumnya itu. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, misalkan, tapi kita tidak tahu hukumnya karena kita nggak ngaji, kita nggak dosa melakukan dosa itu. Yang dosa kita adalah tidak mengaji. Makanya jangan pernah berhenti mengaji, jangan pernah berhenti mencari ilmu. Selama kita mencari ilmu, sekalipun kita masih melakukan dosa, itu kalau kita belum sampai kepada ilmu itu, maka belum sampai kita berdosa, karena belum sampai kepada ilmunya. Tapi kalau sudah sampai kepada ilmunya, kalau kita melakukan, itu baru berdosa. Tapi kalau kita nggak ngaji, ya terus aja kita akan berdosa. Dosanya apa? Dosa tidak ngajinya itu, bukan dosa melakukan dosanya itu. Ya. Lagi silakan. Ya. Terima kasih kepada Teh Siti yang telah bertanya dan kepada Kang Indra yang telah menjawab pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi.
Ya. Oke, berarti tutup ya. Baik, alhamdulillah, amin. Penyampaian materi mengenai evaluasi bulan Ramadan sebetulnya kurang, ya mungkin kurang mengena juga kepada tema, tapi gak apa-apa ya. Yang penting ada ilmunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalau ada benarnya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Tapi apabila salah apa yang saya sampaikan, ya karena saya pun orang yang bodoh, bahkan cepat bahasa nama itu bodoh-bodoh acan. Nah, artinya bodoh dan pintar itu bukan milik kita, karena kan kita nggak punya apa-apa kan. Maka itu dari kesalahan kehilapan saya, mudah-mudahan Allah memaafkan, dan mohon maaf juga untuk semua. Mungkin kita akan tutup dengan berdoa ya. Pimpin doa boleh? Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa sallim wa barik wa ta'ala fi sadatina sajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaqina wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nasta'dzinuka ma 'allamtana faruddahu ilaina inda ihtiyajina ilaihi. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, kealpaan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Endang yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Kang Endang sampaikan dapat bermanfaat dan berkah, khususnya bagi Kang Endang dan umumnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penampilan video. Untuk teman-teman semua, untuk melihat video ini beralih ke YouTube ya. Selamat menyaksikan. Zaman sekarang makin edan, banyak orang yang tidak mau beriman. Allah marah, turunkan cobaan, turunkan ujian. Makhluk kecil tak kasat mata,
namun dampaknya yang sangat berbahaya, menghabisi jutaan manusia di seluruh dunia. Corona, kau dicipta oleh Sang Maha Kuasa untuk menyadarkan umat Islam di dunia bahwa Allah ada, apa yang dikehendakinya itu nyata. Ya Allah, kami mohon ampunan dan pertolongan-Mu. Semoga musibah ini cepatlah berlalu. Kami telah sadar Engkau Maha Rahmat, Engkaulah yang Maha Ghafar. Alhamdulillah pelampinan video sudah selesai. Lanjut teh. Kita lanjut saja ya teman-teman ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum kita tutup, cek semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Allahu Akbar. Tafakur 2021 tebarkan manfaat, wujudkan cita-cita dan bersyukur. Kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.